Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi kita ya semua yang menyaksikan atau menonton video record ini. Video record ini dibuat untuk memenuhi atau menjawab soal ujian akhir semester tahun ajaran 2020-2021 mata kuliah Manajemen Operasi 1. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya H. Trinanda Gerhana, NIM atau nomor induk mahasiswa 19104168846, kelas A1 pagi, dosen pengampu Pak Adi Mursalin SEMM, sifat ujian video record menggunakan YouTube atau take home. Soal ujian dibagi menjadi dua bagian, yaitu soal bagian A dan soal bagian B. Soal bagian A berkenaan dengan aktivitas Anda kuliah melalui Google Classroom dan WhatsApp. Soal pertama, berapa kali saudara hadir kuliah melalui Google Classroom dan WhatsApp? Jawaban saya, di WhatsApp dan Google Classroom ada 14 kali pertemuan. Berikut adalah rinciannya. 17 September, meringkas manajemen operasi modul UT, menonton dan meringkas dibahas pada saat kuliah melalui Zoom. 24 September, bahan ajaran manajemen operasional, mendownload buku lalu menjawab pertanyaan dan diutarakan pada saat kuliah melalui Zoom. 26 September, menonton di YouTube kuliah perilaku organisasi kelas F. 1 Oktober, absen dan cari di Google tentang strategi operasi dan ringkas dikumpulkan di WhatsApp. 4 Oktober, materi diskusi manajemen operasi bab 1 dan bab 2, menjawab 29 soal dan menonton YouTube dari link yang Pak Adi berikan. 7 Oktober, absen dan menuliskan kesimpulan di kolom komentar pribadi dalam Google Classroom. 8 Oktober, pengumpulan tugas 29 soal. 15 Oktober, absen dan juga menonton YouTube materi peramalan dalam manajemen operasi dan cara mengukur produktivitasnya. Tugasnya membuat kesimpulan 2 video tersebut. Dan video direcord kesimpulan lalu diupload di YouTube.com. 22 Oktober, absen dan menjawab topik yang dibicarakan tentang teori manajemen operasi dan mengumpulkan tugas soal mengenai teori manajemen operasi 1. 17 Oktober, menjawab soal UTS melalui record dan menonton YouTube dari link yang Pak Adi berikan. 3 November, absen. 24 November, tugas manajemen persediaan, menjawab pertanyaan dan menonton dari link yang Pak Adi berikan di YouTube.com. 26 November, absen. 2 Desember, absen dan mencari materi teori ekonomi order quantity dan membuat contoh soal ekonomi order quantity beserta jawaban. Posting di komentar pribadi dalam bentuk PDF. 10 Desember, absen dan membuat video record tentang ekonomi order quantity dan dikumpulkan link jawaban di komentar pribadi di Google Classroom. 17 Desember, absen membuat 7 soal mengenai manajemen operasi dan menjawab soal tersebut dikumpulkan dalam bentuk PDF. 2 Januari 2021, membaca dan menonton video, dicatat dan ringkas dan diutarakan saat kuliah melalui Zoom dan juga sebagai bahan untuk UAS. 6 Januari, membuka link, dibaca dan menonton video dan disimpulkan ringkas, dikumpulkan di dalam WA dalam bentuk PDF. 7 Januari, pengumpulan tugas dan absen. 14 Januari, terakhir, absen dan pengumpulan tugas. Soal nomor 2, apa saja yang sudah Anda pelajari mengenai manajemen operasi 1 dari dosen saudara melalui Google Classroom dan WhatsApp? Sebutkan dan jelaskan. Di Google Classroom dan WhatsApp, kita belajar mengenai manajemen operasi 1 dan juga kita diberikan pendalaman materi mengenai manajemen operasi. Kita juga mempelajari mengenai manajemen operasi. Kita juga mendiskusikan tentang manajemen operasi 1 dan kita juga belajar mengenai strategi operasi.
Kita juga mempelajari tentang peramalan dalam manajemen operasi dan cara mengukur produktivitasnya. Kita juga mempelajari tentang teori-teori manajemen operasi 1. Kita juga mempelajari teori-teori manajemen operasi menurut 5 ahli. Kita juga mempelajari supply chain management dan supply chain strategi dan performance. Kita juga belajar mengenai tentang manajemen persediaan. Kita juga mempelajari tentang teori ekonomi order quantity atau EOQ. Kita juga mempelajari tentang analisa 10 keputusan manajemen operasi di PT Dirgantara Indonesia. Kesimpulan, manajemen operasional dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau aktivitas yang menciptakan nilai produk baik berupa barang maupun jasa. Dan dengan mempelajari manajemen operasional, kita dapat mengetahui apa saja yang ada di dalam manajemen operasi dan agar kita bisa menerapkan perilaku manajemen operasi tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari supaya dapat mempermudahkan kita. Manajemen yang baik adalah kunci kesuksesan di dunia industri saat ini, baik itu manajemen produksi, pemasaran, sumber daya manusia, dan keuangan. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang sudah melirik dan menjadikan aspek-aspek manajemen operasi sebagai salah satu senjata strategis untuk bersaing di dunia bisnis. Soal ketiga, apa tugas struktur yang Anda buat? Tugas struktur yang saya buat adalah membuat video record mengenai materi yang diberikan oleh dosen dan record video tentang jawaban tentang soal atau tugas yang diberikan dan juga tugas meringkas yang dikirim melalui WhatsApp dan komentar pribadi di Google Classroom. Soal keempat, kenapa Anda harus belajar manajemen operasi 1? Karena kita ingin mengetahui apa itu manajemen operasi dan untuk mengetahui bagaimana barang dan jasa produksi. Fungsi produksi adalah kegiatan dari masyarakat yang menciptakan produk yang kita gunakan saat ini. Jadi kita harus mengetahui apapun barang yang kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu kita perlu belajar mengenai manajemen operasi. Lanjut soal bagian B. Soal bagian B berkenaan dengan teori-teori manajemen operasi 1. Soal pertama, silakan membuka link ini dan jawab pertanyaan-pertanyaan yang menyertainya. Soal nomor 2, setelah Anda membuka link tersebut, di atas, materi-materi apa saja yang dapat Anda pelajari, sebutkan dan jelaskan secara ringkas. Kita belajar mengenai sejarah manajemen operasional, pengertian manajemen operasional. Manajemen operasional dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau aktivitas yang menciptakan nilai produk baik berupa barang maupun jasa. Dengan mempelajari MO atau manajemen operasional, kita dapat mengetahui apa saja yang ada di dalam manajemen operasi. Setelah itu kita belajar tentang strategi operasi. Strategi operasi adalah suatu visi fungsi operasi yang memberikan keseluruhan pengarahan atau dorongan bagi pengambilan keputusan agar searah dengan tujuan perusahaan. Peramalan dalam produksi. Peramalan adalah suatu kegiatan fungsi bisnis untuk memperkirakan permintaan secara penggunaan produk agar produk-produk tersebut dapat diproduksi dalam jumlah yang tepat. Manajemen persediaan merupakan salah satu bagian dari perusahaan. Bagian tersebut berfungsi untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki perusahaan. Beberapa aktivitas yang dilakukan dalam manajemen persediaan adalah mulai dari cara memperoleh persediaan, menyimpan, hingga persediaan tersebut dimanfaatkan. Kita juga mempelajari tentang analisa 10 keputusan menurut manajemen operasi di PT Dirgantara Indonesia. Soal ketiga, ada berapa
ada berapa video yang Anda tonton setelah Anda membuka link tersebut? Video-video yang Anda tonton tersebut berbicara mengenai apa dan siapa pembicaranya, dan apa yang diperoleh dari menonton video tersebut di atas. Berikut adalah rincian videonya. Video 1, pembicara adalah Dwi Keneng tentang sistem produksi produk usaha. Video kedua, Budi Hartono, pengertian manajemen operasi, sejarah manajemen operasi. Video ketiga dari Iqbal Satyanegara, SEMSI, tentang pengertian MO atau manajemen operasional. Video keempat dari Rahmat Hidayat dan kelompok tentang apa itu manajemen operasi. Video kelima dari DM Home Studio, pengantar manajemen operasi. Video keenam dari Stephanie Goni, pentingnya manajemen operasi. Video ketujuh dari Usyatun, pentingnya manajemen operasi. Video ke-8 dari Suluk Nandalan, belajar manajemen operasi. Video ke-9 dari Ignatius Arya Purteranto, tentang strategi operasi. Video ke-10 dari DM Home Studio, strategi operasi. Video ke-11 dari Irmayanti Hasan, STMM, strategi operasional. Video ke-12 dari Dr. Hampar, Magister Manajemen, tentang strategi operasi. Video ke-13 dari Winka Ngopi, tentang perencanaan produksi. Video ke-14 dari IPYNCD, perencanaan produksi. Video ke-15 dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, video literasi keuangan. Video ke-16 dari Jumandi Ridwan, perencanaan fasilitas. Video ke-17 dari Danjunisme, manajemen produksi, perencanaan fasilitas. Video ke-18 dari Mercy Crops Indonesia, tentang membuat rencana pemasaran. Video ke-19 belajar bersama dari Belajar Bersama, tentang perencanaan sumber daya manusia. Video ke-20 dari Romi Muhammad Ramdhani, tentang perencanaan SDM. Video ke-21 dari Didi Gowo, tentang cara menyusun SWOT. Video kedua dari BM Purwanto MBA, tentang manajemen strategik. Video 3 dari Ekno Safety, tentang mengukur produktivitas. Video ke-4 tentang dari Danjunisme, produktivitas. Video ke-5 dari Virus Haniah, produksi kerja. Video ke-9 dari Argro Jogja, cara pengukur tingkat produktivitas. Video ke-30 dari Andre Ho, tentang 3 prinsip meningkatkan produktivitas kerja. Video ke-31 dari Ruli Ausdin, tentang menghitung atau mengukur produktivitas. 32 dari Bu Guru Anik, dan cara menghitung jumlah pekerja dan waktu kerja. Video ke-33 dari Diridwan Iplan, pengukuran produktivitas. Video ke-34 kuliah milenial dan tutorial analisa jumlah karyawan. Video ke-35 dari Dirah Amelizia, tentang peramalan. 36 dari DM Home Studio, tentang metode peramalan. 37 dari Astri Ayu, tentang peramalan permintaan. 38 dari Budi Setiawan, tentang metode peramalan. 39 dari Uban Ali Jaya, tentang manajemen operasional peramalan. 40 dari Joshua Emmanuel, tentang exponential smoothing. 41 dari Hanafi, tentang perhitungan. 42 dari dosen Traveler, tentang exponential smoothing. 43 dari Ridwan Iyas, tentang regresi linear. 44 dari Gross Class, tentang pengenalan regresi linear. 45 dari Belajar Statistik, tentang analisis regresi linear. 46 dari Cucuk Evi Luciani, tentang kapasitas produksi. 47 dari Ultra Menghitung, tentang kapasitas produksi. 48 dari Aska Safia Tiffany Aljaneta, tentang perancangan kapasitas produksi. 49 dari Cucuk Evi Luciani, tentang contoh penentuan kapasitas produksi. 50 dari Nurul Awalia, tentang aspek-aspek kapasitas produksi. 51 dari Huning Kristiani, tentang proses strategi. 52 dari Sutarmin, tentang strategi proses.
Video ketiga 53 dari Div Produksi Operasi Manajemen IPB Manajemen Persediaan. Video kelima 4 dari Dan Junisme tentang Manajemen Persediaan. Video ke-55 dari Tuti Fitriani tentang Manajemen Persediaan. Video ke-56 dari DevTech Finance tentang Inventory Management. Video ke-57 dari Aprinosa Jung tentang Material Recruitment Planning atau MRP. Video ke-58 dari Kolekta tentang Economy Order Quantity. 519 dari Monson Slim tentang Material Recruitment Planning atau MRP. 60 dari Iqbal Satyanegara tentang metode JIT atau Just in Time. 61 dari Nurul Aziza tentang analisis ABC. 62 dari Ajis Tekuno tentang perancangan OBAT. Video ke-63 dari Kris Yawanti latihan soal metode ABC. Video ke-64 tentang dari Angela Tomino tentang Periodic Review Model Part 1. 65 dari Ekopedia tentang metode perpetualang dan periodik. Video ke-66 dari Vanessa Asa tentang 10 keputusan manajemen operasi PT Dirgantara Indonesia. 67 dari Rusmianti Windy 10 keputusan manajemen 1 operasi 1 tentang perancangan barang dan jasa. Video ke-68 dari Dan Junisme tentang pengendalian kualitas produk. Video ke-69 dari Nadia Nabila perancangan proses dan kapasitas. Video ke-70 dari RA Hadiguna tentang pemilihan lokasi. Video ke-71 dari Dan Junisme tentang perancangan tata letak. 72 dari DR Harini MPD tentang SDM dan penegakan kerja atau perancangan kerja. 73 dari Muhammad Syarif tentang apa itu manajemen panitia pasok. 74 dari Dan Junisme mengenai manajemen bahan baku. 75 dari DR Teguh Dirgahayu tentang manajemen proyek dan tentang penjadwalan proyek. Video terakhir dari Dan Junisme tentang manajemen pemeliharaan. Soal nomor 4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen persediaan. Kenapa manajemen persediaan begitu penting bagi perusahaan? Manajemen persediaan merupakan salah satu bagian dari perusahaan. Beberapa aktivitas yang dilakukan dalam manajemen persediaan adalah mulai dari cara memperoleh persediaan, menyimpan, hingga persediaan tersebut dimanfaatkan. Persediaan di sini membuat arti banyak. Tentunya manajemen persediaan merupakan bagian penting dari perusahaan. Apalagi jika perusahaan tersebut bergerak dalam bidang dagang. Manajemen persediaan membantu mengukur persediaan perusahaan agar tidak kekurangan. Nomor 5. Apa yang dimaksud dengan just in time atau JIT dan apa manfaat just in time bagi Anda sebagai mahasiswa dan bagi perusahaan? Just in time adalah suatu sistem produksi yang dirancang untuk menciptakan kualitas, menekan biaya, dan mencapai waktu penyerahan seefisien mungkin dengan menghapus seluruh jenis pemborosan yang terdapat dalam proses produksi hingga perusahaan mampu menyelenggarakan produknya, baik berupa barang maupun jasa. Keuntungan just in time itu yaitu seluruh sistem yang ada dalam perusahaan dapat berjalan lebih efisien, pabrik mengeluarkan biaya lebih sedikit dan untuk memperkerjakan para stafnya,
barang produksi tidak harus selalu dicek, disimpan, atau diretur kembali. Pertanyaan ke-6, sebutkan dan jelaskan metode-metode peramalan yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Mengapa peramalan perlu dipelajari oleh mahasiswa yang mengambil mata kuliah manajemen operasional? Metode peramalan dibagi menjadi dua, yaitu pertama, metode peramalan kuantitatif. Pertama, time series adalah metode yang menghubungkan keterkaitan antara variabel dependen, variabel yang dicari, dengan variabel independen atau variabel yang mempengaruhinya. Kemudian dihubungkan dengan waktu mingguan, bulanan, atau tahunan. Dua, metode kausal atau sebab akibat. Metode ini didasarkan pada keterkaitan antara variabel yang diperkirakan dengan variabel lain yang mempengaruhinya. Kedua, yaitu metode peramalan kuantitatif yang sifatnya lebih subjektif. Satu, survei dilakukan dengan menyebarkan kuesioner atau wawancara langsung atau telepon. Kedua, juri dari opini eksekutif. Metode ini caranya dengan meminta opini atau pendapat dari kelompok kecil dan hasilnya digabungkan dengan metode statistik. Ketiga, gabungan tenaga penjualan. Keempat, metode Deplin. Metodenya sebenarnya mirip dengan metode kuesioner, tapi kelebihannya adalah hasilnya lebih akurat dan profesional. Nomor 7, bagaimana cara Anda meningkatkan produktivitas tenaga kerja karyawan di perusahaan yang Anda pimpin? Jawaban saya, kita dapat menyesuaikan karyawan dengan kemampuan dan minatnya, dan kita juga bisa menyediakan fasilitas pendukung yang dapat menambah gairah karyawan untuk bekerja lebih baik lagi. Dan kita juga dapat melakukan evaluasi kinerja secara berkala. Soal ke-8, apa yang dimaksud dengan kapasitas produksi? Coba Anda cari artikel di Google mengenai kapasitas produksi dan jelaskan artikel tersebut. Jawaban saya, artikel dari Konsultan Manajemen Jakarta tentang penentuan kapasitas produksi. Penentuan kapasitas produksi dapat diartikan sebagai jumlah maksimum output yang diproduksi dan dihasilkan dalam suatu waktu tertentu. Perencanaan kapasitas jangka pendek digunakan untuk menangani secara ekonomis hal-hal yang bersifat mendadak di masa yang akan datang. Perencanaan kapasitas jangka panjang adalah strategi operasi dalam menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi dan sudah dapat diperkirakan sebelumnya. 9. Kesan Anda mempelajari manajemen operasi 1 secara daring dan manfaat apa yang Anda peroleh belajar mengenai manajemen operasi 1 melalui daring. Kesan dan pesan saya selama kuliah manajemen operasi 1 secara daring adalah ada susah dan ada senangnya juga. Susahnya kita tidak dapat berdiskusi secara langsung, baik itu sesama mahasiswa maupun mahasiswa dengan dosen. Itu dapat menyulitkan kita karena kita tidak bisa berbagi ilmu secara langsung atau bertukar pendapat. Karena kita hanya bisa secara virtual dan biasanya terganggu juga dengan jaringan yang kadang menghilang. Seperti yang di kampung-kampung jaringan susah atau kita harus mencari jaringan ke tempat yang jauh atau ke gunung atau ke hutan. Senangnya kita tidak perlu jauh-jauh ke kota dan ke kampus karena kita bisa kuliah hanya menggunakan smartphone dan jaringan internet. Itu saja kesan dan pesan saya. Sekian jawaban UAS atau ujian akhir semester dari saya. Saya H. Trinanda Gerhana, NIM atau nomor induk mahasiswa 19104168846 kelas A1 pagi, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pancabakti Pontianak, dosen pengampu Pak Ade Mursalin SEMM. Saya mengucapkan terima kasih. Maaf atas kesalahan kata, pengucapan, ataupun apapun itu kesalahan-kesalahan yang saya buat. Saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.